Pada sadar gak sih sekarang tuh semua mobil tuh hampir ya, semua pabrikan ini mengeluarkan mobilnya dengan penggerak depan atau front wheel drive. Kenapa sih mulai menghilang ya satu persatu mobil-mobil yang dulunya rear wheel drive tiba-tiba menjadi front wheel drive? Kenapa sih itu harus menjadi keharusan di mobil yang saat ini rilis itu harusnya semuanya tuh menjadi front wheel drive? Kok enggak rear wheel drive kayak dulu? Kalau dulu kan hampir semuanya tuh rear wheel drive ya, atau penggerak belakang. Kenapa sekarang nih kok semua arahnya ke front wheel drive atau penggerak depan? Di sini aku udah rangkum 3 alasan utama kenapa hal itu terjadi dan kenapa pabrikan itu lebih suka dengan front wheel drive daripada rear wheel drive sesuai dengan mobil-mobil yang ada di Indonesia. Coba kalian perhatikan, kalau kalian lihat mobil-mobil Eropa, mobil-mobil seperti BMW, Mercy, itu kebanyakan rear wheel drive ya, atau penggerak belakang. Tapi mobil-mobil Indonesia kebalikannya, dia itu malah penggerak depan. Hampir semua mobil itu yang dulunya penggerak belakang itu mulai perlahan-lahan dipindah secara masif ke penggerak depan. Kenapa sih? Kenapa harus seperti itu? Apakah ada mitos atau ada pengaruh dari budaya Indonesia? Salah satunya seperti itu, tapi alasan aslinya kan udah aku rangkum di video ini dan aku akan bagiin ke kalian. Jadi ada 3 alasan utama. Yang pertama adalah biaya development dan produksinya lebih murah penggerak depan. Karena penggerak depan itu partnya yang diproduksi itu saat assembly maupun saat development itu lebih banyak yang penggerak belakang daripada penggerak depan. Karena penggerak belakang itu masih butuh shaft yang panjang ya, sebagai propeller shaft ke arah diferensial di belakang. Dan mobil penggerak belakang itu juga harus ada diferensialnya, ada carrier, ada differential cover dan lain-lain. Jadi banyak banget penggerak-penggeraknya atau mekanisnya, komponen mekanisnya itu lebih banyak yang penggerak belakang, dan itu membuat biaya development tinggi. Hasilnya mobil lebih lebih mahal karena biaya rakit dan juga komponennya lebih banyak. Itulah kenapa, karena mereka ingin kompetitif, jadinya mereka memutuskan untuk menggantinya ke penggerak depan, membuat mobil itu lebih murah dan lebih terjangkau. Karena jalanan di Indonesia ini lumayan datar lah ya untuk daerah Jawa, tapi daerah luar Jawa nggak datar. Karena itu banyak mobil-mobil yang tren dan populasi terbanyak kan saat ini di Jawa. Itulah kenapa mobil ini dibuat jadi penggerak depan. Karena Indonesia ini jalannya nggak yang bagus-bagus amat gitu loh, nggak bisa dibuat ngebut. Dan mobil-mobil Indonesia ini yang khususnya 500 juta ke bawah itu lebih ke memperdulikan fungsi dan juga ergonomi, bukan performance. Karena kalau performance itu mengacunya ke penggerak belakang. Karena kalau penggerak depan dijadikan performance, itu banyak hal minusnya yang terjadi. Dan kalau kalian perhatikan nih mobil-mobil seperti Mercy, kemudian BMW yang high performance car kayak gitu, itu pasti penggeraknya penggerak belakang kayak gitu. Jadi alasan utamanya karena mobil Indonesia ini lebih ke ekonomi car, lebih ke mobil yang murah, terjangkau. Itulah alasannya mereka lebih memilih pabrikan itu penggerak depan, karena bisa lebih terjangkau ke konsumennya. Yang kedua alasannya adalah orang Indonesia ini masih mendang-mending ya. Jadi mobil itu harus hemat, nggak boleh boros banget. Dan penggerak belakang itu nambah beban mobil, jadi makin berat lah mobil itu, makin banyak komponen yang buat, makin berat dan makin boros mobilnya. Dan penggerak depan itu torsinya atau dayanya atau kekuatannya itu udah direct dengan gear-gear yang ada di depan. Jadi kayak langsung lah gitu lah, direct motor gini itu di depan, dan itu membuat lebih hemat, lebih konstan, dan BBM-nya tentu lebih irit untuk penggerak depan daripada penggerak belakang. Kemudian yang alasan yang ketiga adalah Indonesia ini sukanya tuh mobil tuh lega ya, gak ada penghalang-penghalangnya. Kalau kalian penggerak belakang, pasti di bagian belakang sini itu akan ada arah dari shaft propellernya, itu pasti akan mengganggu kabin bagian belakang, dan juga pada bagian bagasi akan berkurang karena ada ruang untuk propeller tersebut. Dan kalau penggerak depan tuh nggak ada di depan aja semuanya, jadi membuat area kabinnya tuh benar-benar lega. Seperti itu. Jadi kayak alasannya kenapa pabrikan ini ngasih di Indonesia tuh penggerak depan semua ya, karena itu ya udah banyak banget plusnya, ya lebih hemat,
yang lebih lega dan lebih murah pastinya. Cuman penggerak depan itu banyak kekurangannya ya. Penggerak depan itu apa ya, rawan slip ya kalau kalian gunakan untuk engine performance tinggi. Yang pertama, yang kedua, penggerak depan itu torsinya kurang. Kalau dibuat naik pasti rawan mundur dan rawan muter-muter lah gitulah ya. Kalau kalian buat nanjak ya nggak kuat lah kalau bisa dibilang. Lebih kuat penggerak belakang kalau dibuat nanjak. Dan penggerak depan ini bebannya tuh terfokus di depan, jadi nggak balance. Jadi mobil itu berat depan bukan berat belakang. Kalau kalian perhatiin mobil penggerak depan, bagian depannya tuh bannya tuh jauh lebih cepat habis daripada yang belakang. Nggak balance tuh, kayak habisnya beda 20% atau enggak. Tapi ini bener-bener yang belakang tuh masih utuh bannya, yang depannya udah gondol. Itu penggerak depan karena bebannya tuh semuanya tertumpu di depan guys, dan di belakang tuh kosong, nggak ada apa-apa. Jadi kayak mobilnya kurang balance gitu kalau penggerak depan. Ya plus minus lah ya. Kalau penggerak belakang ya kalian harus mengorbankan beberapa hal itu, dan lebih mahal lah mobilnya daripada penggerak depan. Jadi itulah alasannya kenapa banyak pabrikan Indonesia ini lebih mengutamakan kalau mobil itu penggerak depan ya daripada penggerak belakang, karena tiga hal tersebut yang memang khusus tujuannya untuk customer lagi. Jadi sesuai preferensi customer. Kalau customer itu kayak nggak butuh gak sih penggerak belakang, ya ngapain kita buatin, kan bisa lebih murah, lebih terjangkau ke customer, lebih menjual juga karena apa ya, looksnya lebih bagus di kabinnya, nggak ada mengganggu gitu. Kalau kalian nih lebih ke tim penggerak belakang atau tim penggerak depan, tulis komentar di bawah ya. Itu aja untuk video kali ini. Thank you for watching, bye bye.